Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Bersama saya Anita Rahmawati, JGP Angkatan 11 dari SD Dharma Siswa Kota Surabaya. Selalu didampingi oleh Bapak Zainullah selaku fasilitator dan Bapak Pitoyo Anang Yuniarto selaku pengajar praktik. Tujuan pembelajaran, JGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapat sebelumnya. Pertanyaan panduan. 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. 2. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. 3. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. 4. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Kesimpulan tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan implementasinya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah guru sebagai pemimpin pembelajaran mampu menerapkan pendekatan dengan basis aset atau modal. Pemimpin pembelajaran akan mengembangkan sekolah sebagai komunitas berbasis aset atau modal. Pengembangan komunitas berbasis aset atau modal menekankan dan mendorong komunitas untuk memberdayakan aset atau modal yang dimiliki. Pendekatan ini akan mendorong kemandirian komunitas untuk menyelesaikan tantangan dengan bermodal kekuatan dan potensi. Pemimpin pembelajaran akan mengoptimalkan aset atau modal dalam komunitas, modal manusia, modal sosial, politik, agama dan budaya, fisik, modal lingkungan atau alam, dan modal finansial untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan mendukung tercapainya visi sekolah. Implementasi di dalam kelas. 1. Mengoptimalkan kompetensi peran guru sebagai pemimpin pembelajaran untuk merancang pembelajaran yang berpihak pada murid dan memenuhi kebutuhan individu murid. 2. Melibatkan murid dalam mengambil keyakinan kelas dan memanfaatkan keyakinan kelas untuk menumbuhkan budaya positif di kelas. 3. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di dalam kelas seperti meja, kursi, LCD atau proyektor, papan tulis, dan sebagainya dalam proses pembelajaran. Yang keempat, berkolaborasi dengan guru lain untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam kelas. Implementasi di lingkungan sekolah. 1. Berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mewujudkan prakarsa perubahan. 2. Mengoptimalkan ruangan dan sarana prasarana yang ada di sekolah untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. 3. Mengoptimalkan peran komunitas sekolah untuk meningkatkan kompetensi guru. 4. Menggunakan modal finansial yang ada untuk kebutuhan sekolah. Implementasi di masyarakat sekitar sekolah. Yang pertama, menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan masyarakat sekitar sekolah untuk mendukung program sekolah dalam mewujudkan visi sekolah. 2. Budaya yang berkembang di lingkungan sekitar dijadikan sebagai modal untuk mengenalkan dan melestarikan budaya setempat. 3. Menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan aparat pemerintah setempat untuk mendukung program sekolah. Yang keempat, menjalin komunikasi dan berkolaborasi dengan orang tua atau wali murid untuk mendukung program sekolah, seperti menjadi tamu sekolah. Yang selanjutnya adalah hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat dapat membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya yang tepat bisa menciptakan sekolah sebagai sebuah komunitas yang sehat dan resilien, sehingga pembelajaran dapat berpihak pada murid. Melalui pengelolaan sumber daya yang tepat,
Guru dapat mengetahui posisi yang dimiliki oleh murid-muridnya dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menunjang proses pembelajaran sesuai kebutuhan belajar murid. Pengelolaan sumber daya yang tepat dapat mengoptimalkan proses pembelajaran sehingga dapat mengembangkan potensi murid menjadi lebih berkualitas. Sebagai contohnya yaitu modal manusia, guru sebagai pemimpin pembelajaran yang menjalankan nilai dan perannya sebagai pamong bagi murid akan mengoptimalkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengajar sesuai kebutuhan murid, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan menciptakan murid yang berkarakter. Yang kedua adalah modal sosial. Aturannya jelas berdasarkan keyakinan dan kesepakatan yang mengikat seluruh warga sekolah, dioptimalkan pelaksanaannya sehingga dapat menciptakan suasana sekolah yang aman dan nyaman. Ketiga, modal politik. Kebijakan dapat mendorong guru untuk meningkatkan kompetensi dan mengoptimalkan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Selain itu, kerjasama sekolah dengan beberapa instansi terkait dapat mendukung pelaksanaan program sekolah untuk mencapai visi sekolah. Yang kelima, empat, model agama dan budaya. Budaya positif yang ada di sekolah dapat dioptimalkan penerapannya sehingga dapat membentuk murid yang cerdas dan berkarakter. Selanjutnya, model fisik. Sarana dan prasarana sekolah yang dikelola dan dimanfaatkan secara optimal dapat menunjang proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Modal lingkungan atau alam, lingkungan dan kekayaan alam yang ada di sekolah dapat digunakan sebagai salah satu media, sumber, atau tempat belajar murid yang dapat mendukung proses pembelajaran. Modal yang terakhir adalah modal finansial. Pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP dan dana bantuan operasional pemerintah daerah atau BOPDA yang dioptimalkan untuk keperluan sekolah dapat mendukung proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Materi yang berhubungan dengan modul lainnya yang saya dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Materi pada modul 3.2 pengelolaan sumber daya secara optimal, maka guru berperan sebagai pamong yang menuntun murid dalam belajar sesuai dengan potensi dan kebutuhan belajarnya, yang selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam mengelola sumber daya di sekolah maupun di sekitar sekolah, guru melaksanakan peran sebagai pemimpin pembelajaran, mendorong kolaboratif, mewujudkan kepemimpinan murid, dan sebagai penggerak komunitas praktisi dalam rangka mengoptimalkan sumber daya. Seorang pemimpin berupaya untuk mewujudkan visi sekolah dengan paradigma berpikir dan berbasis aset atau kekuatan untuk mendorong komunitas dalam memberdayakan aset yang dimiliki dalam membangun keterkaitan dari aset agar lebih berguna. Budaya positif merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh sekolah, sehingga pemanfaatannya bisa dioptimalkan. Keterkaitan selanjutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi, dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, maka potensi dapat dioptimalkan dalam proses pembelajaran sesuai kodrat dan kebutuhannya. Pembelajaran untuk mengoptimalkan potensi murid dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi sosial dan emosional pada murid. Oleh sebab itu, perlu dimasukkan kompetensi sosial emosi dalam proses pembelajaran. Pemimpin pembelajaran dalam menciptakan komunitas sehat dan resilient mampu mempraktikkan dialog berkelanjutan dan partisipasi berbagai pihak melalui teknik coaching agar apa yang dilakukan berdasarkan aset yang dimiliki. Dalam mengelola sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil kebijakan berlandaskan nilai-nilai universal dengan mempertimbangkan aset yang dimiliki untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Hubungan antara sebelum dan sesudah saya mempelajari modul 3.2 ini adalah sebelum mempelajari modul 3.2, pemimpin pembelajaran dalam mengelola sumber daya, saya berpikir bahwa aset atau modal sekolah adalah hal-hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana.
sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Sebelum mempelajari modul ini, saya juga masih berpikir dengan basis kelemahan, sehingga saya hanya fokus pada upaya mengatasi kekurangan yang saya alami. Akan tetapi, setelah mempelajari modul 3.2, saya memahami ternyata dalam mengambil sebuah keputusan, kita harus berpikir dengan berbasis aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah atau daerah sekitar. Saya juga baru memahami bahwa ternyata terdapat tujuan aset dalam komunitas yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan mencapai visi sekolah, yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, dan modal finansial. Setelah saya mempelajari modul 3.2 ini adalah pengambilan sebuah keputusan hendaknya berbasis aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah maupun di daerah sekitar sekolah, sehingga dalam menyelesaikan sebuah tantangan dengan bermodal kekuatan dan potensi yang ada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.